Salam sejahtera kepada kita sekalian. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini, Jumat 16 April 2021, dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri padanya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara sekalian, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami memuliakan-Mu di dalam hidup kami. Karena tidak ada Allah yang hidup seperti Engkau. Engkau telah bekerja di sepanjang hari hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ampuni kami Tuhan, jika kami lalai akan firman. Ampuni kami jika kami tidak melakukan kehendak. Malam hari ini, atas kerinduan besar di dalam hati kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, bersama di dalam doa dan renungan pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam ini. Biarlah kuasa kehendak Tuhan dinyatakan di dalamnya. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat 30. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat 30. Firman Tuhan berkata demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dengan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami.
Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Mau menjadi yang terbesar, menjadi orang terkenal atau terbesar dan yang semacamnya menjadi impian banyak orang. Untuk menjadi yang terkenal atau yang menjadi yang terbesar tidak jarang diwarnai dengan pertengkaran, tidak jarang diwarnai dengan sikut menyikut, tidak jarang diwarnai dengan fitnah, tidak jarang diwarnai dengan saling menjatuhkan hanya untuk posisi semacam itu. Apalagi jika posisi itu dibatasi jumlahnya, walaupun juga posisi itu seringkali menjadi rebutan, sering tidak dipahami oleh orang yang berkeinginan untuk mendudukinya. Walaupun sesungguhnya dia tidak mengerti dan dia tidak tahu apa-apa tentang posisi itu, tetapi karena alasan menjadi orang terkenal, menjadi yang terbesar, maka ada sebagian orang menghalalkan berbagai macam cara, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan atau memperolehnya. Fenomena seperti itu jauh sebelumnya juga terjadi di dalam kehidupan para murid-murid saat mereka bersama-sama sedang melakukan perjamuan Paskah. Murid berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Untuk menghentikan perdebatan itu, Yesus memberikan penjelasan yang berbeda dengan apa yang terlintas di dalam pikiran mereka. Menurut Yesus, orang yang terbesar adalah orang yang menjadi paling muda dan menjadi pemimpin yang melayani. Dalam hal ini Yesus menekankan perlunya seseorang melakukan suatu atau sebagian dari pelayanan dengan sikap rendah hati, tulus dan setia. Maka orang tersebut akan menjadi terkenal atau terbesar. Jadi saudara-saudara, di sini ada perbedaan konsep. Siapa yang terbesar menurut Yesus dan juga yang dipahami oleh manusia duniawi. Manusia duniawi melihat siapa yang terbesar itu adalah terkait dengan posisi atau jabatan. Tetapi dari sisi perspektif Yesus, bahwa orang yang terbesar adalah orang yang turun dan melayani, artinya melakukan sesuatu dengan tulus kepada orang lain. Orientasinya bukan pada dirinya, tetapi berorientasi pada orang lain. Tindakan melayani yang dilakukan Yesus saat perjamuan Paskah menjadi contoh yang paling dekat. Dia yang melayani murid, tetapi bukan berarti dia rendah. Namun justru perbuatan itu membuat dia semakin besar. Menjadi orang yang terbesar atau terkenal tidaklah salah. Namun untuk mencapainya harus dengan cara pandang yang benar. Menjadi orang yang terkenal, dihormati dan dihargai secara otomatis terjadi pada saat kita terlebih dahulu memiliki sikap yang mau melayani orang lain. Karena itu jika ingin menjadi terbesar di hadapan Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melayani dengan sepenuh hati dalam kata dan perbuatan. Bertindaklah rendah hati dalam melakukan kebenaran, serta nampakkanlah bahwa yang lebih utama adalah membesarkan berita tentang kasih Kristus kepada semua orang. Oleh karena itu saudara-saudara, sekalipun kamu ingin menjadi orang yang terbesar atau terkenal, jangan jatuhkan orang lain. Raihlah
Dapatkanlah penghargaan itu dengan cara-cara yang benar. Yesus memberi contoh kepada kita. Jadilah seorang pelayan. Biarlah kamu menjadi besar karena pelayanan kamu, bukan karena kamu menjatuhkan, bukan karena kamu menfitnah, ataupun karena kamu mencelakakan orang lain. Tuhan memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Sebagai manusia, tentu masing-masing kami punya ambisi, punya keinginan, dan punya harapan untuk hal yang terkait dengan kedudukan, nama besar, dan kemasyhuran. Ajarlah kami untuk mendapatkannya dengan cara yang benar, seperti yang Kau kehendaki. Karuniakan kami hati sebagai seorang hamba yang dengan tulus dan ikhlas melakukan pekerjaan untuk orang lain, untuk Tuhan kami sendiri, yang olehnya kami menaklukkan diri kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam mengejar hal-hal demikian kami pernah bahkan sekarang sedang menjatuhkan sesama kami, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain. Rupanya kelakuan seperti itu jahat di mata-Mu Tuhan. Oleh karena itu ampuni kami. Malam hari ini kami berdoa, jadikanlah kami pelayan-Mu yang sungguh, dimanapun kami berada, baik dalam keluarga, di tempat pekerjaan, ataupun di tengah masyarakat dan di tengah rumpun keluarga besar. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati dan melakukan segala sesuatu tidak hanya semata-mata tertuju pada kami, tapi juga kami arahkan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, berdoa bersama malam hari ini. Lindungilah dan peliharakanlah segenap jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Bagi mereka yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang sakit kami berdoa, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Dan yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Bapa, malam hari ini kami berdoa.
Lindungilah kami dengan sayap pengasihan-Mu Tuhan. Jauhlah kami dari berbagai mara bahaya, sakit, penyakit, apalagi roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita, tidak cukup makan dan minum, bahkan dilanda oleh berbagai peristiwa bencana alam. Tuhan, lindungi mereka yang masih bertahan pada posisi dan pada kondisi yang aman. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mendoakan warga jemaat yang sedang merindukan keturunan, mencari pasangan hidup. Kiranya dikaruniakan kepada mereka apa yang mereka rindukan. Berdoa mendoakan warga jemaat yang olehnya sedang berjuang menata usaha dan pekerjaan. Beri kesabaran mereka, apalagi suasana dan iklim usaha di tengah COVID-19 ini menjadi sangat terbatas. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan dan penataan dalam jemaat. Kami berdoa mendoakan majelis gereja, berdoa mendoakan pengurus SOIG. Kiranya tetap bersinergi dengan majelis gereja dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, kami berdoa mendoakan kegiatan dan pelayanan anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah penjangkauan virtual yang dilakukan guru sekolah minggu dapat menjangkau mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Tuhan lindungi, bahkan pemerintah kami doakan menjadi alat di tangan Tuhan mendatangkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi semua. Tuhan, kami berdoa, lindungi kami malam ini. Jika kami istirahat, pulihkan kami kembali Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang berdoa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gereja yang berdoa bersama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu.
Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.